Ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk tak hidup? Maksudnya apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di rumah. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Walaupun pembelajaran dari rumah, kita tetap harus semangat ya. Bu. Sudah siap dong belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin ya untuk baca doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Semoga setelah membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hadir semua ya, Bu. Iya, benar, hadir semua. Kalian luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, agar tetap semangat dan menambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Wah, Ibu sangat semangat hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya dulu nih. Kalau kupu-kupu terbang menggunakan apa? Sayap, Bu. Iya benar, sayap. Terus kalau Ibu berjalan, mau ngelihat pemandangan atau olahraga pagi, Ibu bergerak pakai apa ya? Kaki lah, Bu. Iya benar, pakai kaki. Kalau buku, pensil, penghapus, lalu tas, apakah bisa bergerak? Tidak, Bu, tidak. Benar, tidak. Nah, itu karena apa ya? Sesuai dengan pembelajaran kita kali ini, 3A subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui media daring, siswa dapat menyebutkan benda yang termasuk makhluk hidup dan yang termasuk benda mati. Melalui media daring, siswa dapat menuliskan nama benda sesuai ciri-cirinya. Melalui media daring, siswa mengetahui perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Apa sih artinya makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang bernafas, butuh makan, butuh minum, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Anak-anakku, dari gambar ini makhluk hidup itu apa saja ya? Yuk dijawab, Ibu tunggu jawabannya. Apa aja nih makhluk hidup itu? Manusia, Bu. Apa? Ya benar, manusia. Selanjutnya apa lagi nih? Kayaknya hewan deh, Bu. Apa Memei? Hewan. Benar, tadi Rafa sudah menyebutkan kalau manusia itu makhluk hidup. Terus ada hewan, Memei sudah menyebutkan bahwa hewan adalah makhluk hidup. Selanjutnya, apalagi ya? Ya, gimana? Tumbuhan, Bu. Aska, iya benar, tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Kalau ciri-ciri makhluk hidup, apa saja ya? Makan, Bu. Kalau nggak makan dan minum, Iya benar. kita lapar. Menurut Azka, makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Dan memang benar anak-anakku. Jadi kalau manusia dan hewan tidak terpenuhi kebutuhan makan dan minumnya, maka akan sakit karena lapar. Namun kalau tumbuhan maka akan layu jika tidak terpenuhi kebutuhannya. Manusia dan hewan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Namun, jika tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kita lihat ya gimana sih cara dari tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita lihat dulu. Sekarang kita mau lihat bagaimana sih proses fotosintesis pada tumbuhan. Pertama, akar akan menyerap air yang ada di dalam permukaan tanah. Lalu akan dibawa oleh batang tumbuhan ke seluruh bagian tumbuhan.
Stomata yang ada di dalam daun bertugas menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan. Seperti ini nih, kita menghirup udara lewat hidung, lalu kita hembuskan lewat mulut. Nah, yang kita hembuskan itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu yang akan diserap oleh daun. Lalu di dalam daun ada klorofil. Klorofil menyerap cahaya matahari atau energi cahaya. Energi cahaya matahari berguna untuk menyempurnakan proses fotosintesis pada tumbuhan. Setelah itu, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen yang manusia butuhkan untuk bernafas. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi selanjutnya apa lagi ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Bernafas, Bu. Ya, Meme benar. Jadi makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah bernafas, anak-anakku. Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen. Kalau tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang kita hembuskan. Oh iya, Ibu mau tanya nih, manusia bernafas menggunakan apa ya? Paru-paru, Bu. Ya benar, paru-paru. Selanjutnya, kalau ikan bernafas dengan apa? Insang, Bu. Ya benar. Kalau serangga bernafas menggunakan apa ya? Trakea. Ya benar, trakea. Lalu kalau cacing bernafas menggunakan apa? Permukaan kulitnya, Bu. Ya, seluruh permukaan tubuhnya. Coba sekarang kita tarik nafas dari hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut ya, pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan. Selanjutnya apa lagi ya ciri-ciri dari makhluk hidup anak-anakku? Bergerak, Bu. Aku kan main bulu tangkis. Ya Tangannya benar. bergerak. Kata Azka, jika Azka main bulu tangkis menggunakan tangannya untuk menggerakkan raketnya. Makhluk hidup semuanya bergerak. Burung bergerak menggunakan apa? Sayap, Bu. Sayap, benar sekali. Coba ya, sekarang ibu mau mendengar suara dari anak-anak ibu yang sangat merdu. Kita nyanyikan lagu Burung Kutilang ya. Siapa yang mau menyanyikannya? Saya, Bu. Oke, Mei. Bagus, Mei. Silakan, Mei. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajam-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru, lili-lili-lili-lili-lili. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mei. Terima kasih kepada Meme yang telah menyanyikan lagu Burung Kutilang. Suaranya bagus sekali. Merdu ya. Anak-anakku, selanjutnya apa lagi ya ciri-ciri dari makhluk hidup? Tumbuh ya, Bu. Ya, benar sekali. Rafa benar. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, yang artinya bertambah tinggi dan berat tubuhnya. Dari kalian kecil, tumbuh dan berkembang. Sampai saat ini kita duduk belajar bersama. Hewan juga tumbuh anak-anakku. Dari anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Dan tumbuhan pun sama. Bertambah batang dan bertambah daunnya. Anak-anakku, sudah 4 tadi disebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya apa lagi ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Berkembang biak, Bu. Ya benar, Meme benar. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak agar tidak punah keturunannya dari muka bumi ini. Bagaimana sih makhluk hidup berkembang biak? Kita ambil contoh. Seperti hewan kucing dulu deh. Kucing berkembang biak dengan cara apa ya? Di sini siapa yang melihara kucing? Saya, Bu. Meme. Meme, kalau kucing berkembang biak dengan cara apa ya? Melahirkan atau bertelur? Kucing saya melahirkan. Benar. Melahirkan. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ayam, siapa yang tahu ayam itu berkembang biak dengan cara apa ya? Melahirkan atau bertelur? Bertelur, Bu. Bertelur, bagus. Benar, terima kasih. Di gambar ini banyak sekali hewan. Hewan apa saja ya yang bertelur? Bebek dan burung, Bu. Iya benar, pintar anak-anak ibu. Selanjutnya hewan yang melahirkan apa saja ya? Domba, gajah, zebra. Benar, kalian hebat. Bersyukur ya anak-anakku, kita adalah sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan yang paling sempurna. Anak-anakku, di depan layar kalian sudah terdapat lambang bilangan dan nama bilangan. Di kelas 1 dan kelas 2 kita sudah pernah belajar ya. Angka yang berada di dalam awan itu disebut lambang bilangan. Pada angka ribuan akan ditandai 3 angka setelah titik. Kita cek. 7 titik, nah ada 3 angka di belakangnya. Nah, lambang bilangan ini adalah 7.869. Selanjutnya 9.468. Ada 3 angka di belakang titik. Ini juga sama termasuk ribuan.
9 menempati nilai ribuan. Nilainya 9.000. Kalau 4 menempati nilai ratusan. Nilainya 400. Kalau 6 menempati nilai puluhan. Nilainya 60. Kalau 8 menempati nilai satuan, yaitu 8. Selanjutnya kita sebutkan sama-sama ya nilai bilangan ini. 4 satuan, 7 puluhan, 9 ratusan, 8 ribuan. Nah selanjutnya kita lihat ya, kita sebutkan nama bilangannya nomor 1. 6.543. Benar sekali Rafa. Selanjutnya siapa nih yang mau menyebutkan nomor 2? Aku. Silakan. 7.875. Nah benar sekali Meme. Selanjutnya nomor 3, siapa yang mau menyebutkannya? Aku. Silakan. 2.096. Ya benar sekali Azka. Selanjutnya kita sebutkan sama-sama ya nomor 4. 9.900. Sekarang kita urutkan dari bilangan yang terkecil yuk. 2.096. 6.543. 7.875. 9.900. Wah anak-anak ibu pintar semua. Terus belajar ya anak-anakku. Ibu mau mengevaluasi tadi. Siapa yang tahu apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Kita sebutkan ya satu persatu. Yang pertama, Butuh makan dan minum. makan dan minum. Bagus. Selanjutnya, Bernapas, Bu. bagus. Bernapas. Selanjutnya, Bergerak, Ibu. ya bagus. Bergerak. Selanjutnya, Tumbuh, Bu. tumbuh. Dan selanjutnya, Berkembang biak. sebutkan contoh dari benda-benda mati. Buku. Bagus. Selanjutnya, Kursi. selanjutnya, Tas. selanjutnya. Sepeda. Wah, jawaban yang sangat luar biasa. Nice. Anak-anakku, ibu kira sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini? Silakan bagi kalian yang ingin bertanya langsung, angkat tangannya. Atau di chat room. Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan Mimi. Motor, mobil kan bisa bergerak. Makhluk hidup bukan, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan Mimi, sangat bagus. Jadi anak-anakku, Mimi bertanya, motor maupun mobil bisa bergerak, apakah makhluk hidup? Baik anak-anakku, motor maupun mobil bisa bergerak. Namun, apakah memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya? Seperti tumbuh, berkembang biak, butuh makan dan minum, bernafas. Sudah jelas ya, kalau motor maupun mobil bukan termasuk makhluk hidup. Bagaimana Memi? Apakah sudah dimengerti? Anak-anakku yang lain sudah dimengertikah apa yang ibu guru bicarakan tadi? Mengerti. Kalau sesungguhnya motor maupun mobil bukan termasuk makhluk hidup. Anak-anakku masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang ingin bertanya, bisa tanyakan langsung maupun chatroom. Namun kalau tidak ada yang bertanya atau masih ada yang bertanya tapi nanti boleh chat pribadi ke ibu ya. Anak-anakku, untuk tugas kalian di rumah, mengukur pertumbuhan tanaman ya. Kalian bekerja sama dengan kedua orang tua kalian untuk menanam biji-bijian di dalam pot. Amati pertumbuhannya dan ukurlah pertumbuhan tanaman tersebut setiap hari. Lalu masukkan hasilnya ke dalam kolom yang ada di buku kalian masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melancarkan pembelajaran kita hari ini. Baik, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa ya. Sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya teman-teman. Doa dimulai. Amin. Ibu guru ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua karena telah membantu anak-anaknya mengerjakan tugas di rumah. Dan atas perhatian kalian, ibu ingin mengucapkan terima kasih dalam 6 bahasa. Dankeschön, syukran, arigato, kamsahamnida, thank you, dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang sudah ibu sampaikan dapat bermanfaat di kehidupan kalian yang akan datang. Amin. Anak-anakku, ibu ingin mengingatkan jagalah kesehatan dengan cara memakan makanan yang bergizi, memakai masker bila ingin keluar rumah, mencuci tangan jika telah memegang sesuatu, dan jaga jarak saat berinteraksi atau saat berbicara dengan orang lain. Diterapkan ya anak-anakku. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jawablah salam ibu dengan suara yang paling semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Syukran, Bu.
Thank you, Bu.